Hai semua, penggunaan mesin dan alat berat pada industri semakin meningkat. Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin beragam pula jenis, fungsi, serta ukurannya. Oleh karena itu, selalu dibutuhkan inovasi, sehingga membuatnya lebih efisien agar semakin mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dan berikut adalah beberapa mesin dan alat berat yang terbesar. ALMA Transporter. ALMA atau Atacama Large Millimeter Submillimeter Array merupakan teleskop paling kuat di dunia dalam mengamati objek-objek di alam semesta. ALMA Teleskop berlokasi di Gurun Atacama di Chili Utara yang berfungsi untuk mengamati radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang milimeter dan submilimeter. Karena fungsinya tersebut, lokasi ALMA harus berada di lokasi yang tinggi dan kering. ALMA dipasang di tempat yang memiliki ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut. Teleskop ALMA dibangun sebagai proyek kolaborasi internasional. Biaya untuk konstruksi ALMA sekitar 20 triliun rupiah dan menjadikannya sebagai teleskop berbasis darat yang termahal yang pernah beroperasi. Teleskop ALMA memiliki 66 antena dengan berat masing-masing 100 ton. Untuk memindahkannya, dibutuhkan kendaraan pengangkut buatan Jerman yang bernama ALMA Transporter. ALMA Transporter terdiri dari dua kendaraan pengangkut kembar yang diberi nama Otto dan Lor, dan untuk ukurannya, masing-masing kendaraan pengangkut itu memiliki panjang 20 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 6 meter. Pada ALMA Transporter, terdapat 29 roda yang dapat berputar ke segala arah secara independen. ALMA Transporter mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 20 km per jam saat tidak membawa muatan. Sedangkan saat membawa muatan, kecepatan maksimalnya hanyalah 12 km per jam. Lalu untuk bagian kabinnya, dirancang agak ke bawah yang bertujuan agar operator memiliki jarak pandang yang baik. ALMA Transporter juga dapat dikendalikan dari jarak jauh, serta mampu memindahkan antena dengan tingkat akurasi hingga milimeter. Dalam prosesnya, ketika antena akan dipindahkan ke lokasi lain, antena akan dilepas dari bantalan pondasinya terlebih dahulu. Setelah itu, dua rel yang ada di belakang transporter akan mengangkatnya ke atas transporter. Kemudian untuk daya yang sebelumnya tersambung di bantalan pondasi akan dipindahkan ke generator yang ada di transporter. Hal ini bertujuan untuk mencegah receiver di dalam antena melakukan warming up. Dan nantinya di lokasi tujuan, antena akan diturunkan dari posisinya, lalu menempatkannya di bantalan tempat antena berada. Sedangkan untuk pemindahan antena yang memiliki jarak hingga 28 km dari base camp, hanya beberapa operator saja yang dapat melakukannya. Dikarenakan lokasinya berada di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, dan kondisi udara yang tipis, operator harus menggunakan tabung oksigen. Serta karena kondisi jalannya ekstrim, ALMA Transporter dilengkapi dengan suspensi khusus agar dapat menyerap getaran. Dalam memindahkan antena sejauh 28 km itu, dibutuhkan waktu sekitar 7 jam agar dapat sampai ke tujuannya. Semua antena ALMA selesai dipasang pada tahun 2013. Dua unit ALMA Transporter masih berada di lokasi tersebut. Hal ini bertujuan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk memindahkan antena untuk kalibrasi. Shipyard Transporter. Shipyard Transporter adalah kendaraan yang dapat mengangkut muatan yang sangat berat dan besar. Shipyard Transporter memiliki platform kerja yang lebih luas daripada trailer SPMT, dan Shipyard Transporter sangat berguna dalam pengangkutan peralatan seperti bagian-bagian kapal maupun muatan-muatan lainnya. Kebanyakan untuk mengangkat muatan di dalam fasilitas industri adalah menggunakan gantry crane. Akan tetapi gantry crane memiliki keterbatasan dalam hal sistem lintasannya. Karena itulah Shipyard Transporter merupakan solusi terbaik. Shipyard Transporter mengadopsi suspensi hidrolik, serta setiap rodanya memiliki unit kemudi independen.
Sepia Transporter mampu bergerak 8 arah dan mampu berputar 360 derajat sehingga sangat memudahkan dalam memindahkan muatan. Seperti yang digunakan pada pabrik baja ini. Untuk mempercepat proses pekerjaan, mereka bekerjasama dengan Techniquiro untuk membuat transporter yang bernama Multimover M700. Multimover M700 digunakan dalam mengangkut logam panas dari blast furnace menuju ke tempat steel melt shop. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya, Multimover M700 mampu mengangkat muatan hingga 700 ton serta memiliki dudukan khusus untuk membawa logam panas. Bucket Ladder Dredger. Land-based bucket ladder dredger merupakan alat keruk yang dirancang untuk mengekstraksi material di mana lokasi alatnya berada di daratan. Alat ini memiliki serangkaian bucket yang bergerak secara simultan, sedangkan untuk kedalaman penggalian, dredger yang dibuat oleh ROHRI Drego ini berkisar antara 0 sampai 14 meter. Agar memudahkan dalam mengumpulkan material hasil galian, pada dredger dilengkapi dengan stockpile conveyor yang dapat memisahkan material berdasarkan ukurannya. Terdapat juga dewatering screen yang berfungsi untuk mengeringkan material agar memudahkan dalam pemindahannya. Sedangkan jenis lainnya adalah floating bucket ladder dredger yang dirancang untuk beroperasi di atas permukaan air. Salah satunya adalah bernama Rota Odin. Rota Odin memiliki panjang 48 meter, lebarnya 11 meter, serta mampu melakukan penggalian material hingga kedalaman 22 meter. Rota Odin dapat mengakomodasi hingga 15 orang. Karena beroperasi di atas perairan, maka material yang sudah digali oleh Rota Odin ini akan ditempatkan pada kapal yang bernama Rota Kemal. Nantinya material yang dibawa oleh kapal Rota Kemal akan diangkut menuju ke tempat pembuangan atau fasilitas pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Kren SGC 250. Perusahaan yang terkenal akan produksi krennya adalah Sarens. Beberapa kren yang diproduksi oleh Sarens merupakan kren yang terbesar di dunia. Di antaranya adalah SGC 250. Pada tahun 2018, kren ini merupakan kren terbesar dan terkuat di dunia, baik dari segi ukuran maupun kapasitasnya. SGC 250 merupakan ring-based crane dengan load moment maksimum sebesar 250.000 metrik ton. SGC 250 mampu mengangkat beban seberat 5.000 ton, bahkan pada radius yang lebih jauh yaitu 100 meter, kren ini sanggup mengangkat beban hingga 2.000 ton. SGC 250 mampu berputar hingga 360 derajat. Untuk main boomnya juga dapat diperpanjang dari 118 meter menjadi 160 meter. Kemudian untuk jeepnya juga dapat diperpanjang hingga 100 meter. Dengan konfigurasi itu, SGC 250 dapat mencapai ketinggian 250 meter. SGC 250 memiliki dua hook. Satu hook berada di main boom dan satunya berada di bagian jeep. Dengan pengaturan tersebut, memungkinkan SGC 250 mencakup setiap area lokasi. Dan fitur yang paling menarik dari SGC 250 adalah kemampuannya untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya dengan kren yang masih terpasang sepenuhnya. Hal itu dikarenakan SGC 250 memiliki dua set roda, satu untuk berputar 360 derajat, dan satu lagi untuk berpindah tempat.